Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Pertama yaitu pengertian dan implikasi dari kualitas. Dan implikasi global. Materi selanjutnya yaitu standar kualitas internasional ISO 9000, biaya kualitas atau COQ. ISO 9000 adalah standar kualitas pengakuan internasional. Fokusnya adalah untuk menambah suksesnya melalui 8 prinsip pengelolaan kualitas. Yang pertama, kepemimpinan dan manajemen tertinggi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Ketiga, perbaikan berkelanjutan. Keempat, melibatkan manusia. Yang kelima, analisis proses. Yang keenam, menggunakan dukungan data untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, pendekatan sistem untuk manajemen. Yang kedelapan, hubungan pemasok saling menguntungkan. Yang selanjutnya, manajemen kualitas total. Yang pertama, perbaikan berkesinambungan. Manajemen kualitas total mengharuskan proses perbaikan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, pemasok, materi, dan prosedur. Dasar falsafahnya adalah setiap aspek sebuah operasional dapat diperbaiki. Tujuan tercapainya adalah akhir kesempurnaan yang tidak akan pernah tercapai namun selalu dicari. Yang kedua, Six Sigma, C6. Istilah Six Sigma dipopulerkan oleh Motorola, Honeywell, dan General Electric yang memiliki dua arti dalam TQM. Dalam arti statistik, menggabungkan proses barang atau jasa dengan kapasitas yang sangat tinggi. Definisi TQM dari segi Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk menguraikan cacat, untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan, berarti melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi secara konsisten. Penelitian mengajukan bahwa sebesar 85% dari masalah kualitas berkaitan dengan materi dan proses, bukan dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu, tugasnya adalah untuk merancang peralatan dan proses yang menghasilkan kualitas yang diinginkan. Cara untuk membangun pemberdayaan karyawan bermaksud: yang pertama, membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, mengembangkan pengawas yang terbuka dan sportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer staf kepada karyawan produksi. Yang keempat, membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Yang kelima, menciptakan struktur organisasi yang kuat sebagai tim dan siklus kualitas. Yang keempat yaitu tolak ukur. Tolak ukur adalah bahan lain di dalam program TQM, suatu jasa organisasi. Tolak ukur melibatkan pemeliharaan standar barang, jasa, biaya, atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses atau aktivitas, sangat berupa dengan milik sendiri. Selanjutnya itu langkah-langkah untuk mengembangkan tolak ukur. Yang pertama, dia menentukan apa yang akan dilakukan oleh tolak ukur. Yang kedua, membentuk tim untuk tolak ukur. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra tolak ukur. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur. Yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur. Masih dengan manajemen kualitas total, yang kelima, tepat waktu atau just in time JIT. Falsafah di balik konsep tepat waktu adalah salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah. Sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan.
JIT berkaitan dengan kualitas dalam 3 cara sebagai berikut. JIT memotong biaya kualitas, JIT meningkatkan kualitas, dan terakhir, kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah untuk menggunakan sistem JIT. Yang keenam yaitu konsep Taguchi. 3 konsep Taguchi yang ditentukan untuk memperbaiki baik produk maupun proses kualitas. Yang pertama, kekuatan kualitas, fungsi kerugian kualitas, dan kualitas yang berorientasi sasaran. Yang ketujuh yaitu mengetahui dari alat TQM. Alat dari TQM itu terbagi atas lembar periksa, diagram kancah, diagram penyebab dan efek, grafik Pareto, diagram alur, histogram, dan diagram kendali proses statistik. Selanjutnya itu peran dan inspeksi. Untuk memastikan sistem penghasilan, tingkat kualitas yang diharapkan, pengendalian dari proses dibutuhkan. Inspeksi ini dapat berupa pengukuran, pengecapatan, penyentuhan, penimbangan, dan percobaan prosok. Terkadang bahkan menghancurkan saat melakukannya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi proses buruk secepatnya. Kapan dan di mana untuk inspeksi? Yaitu pertama, saat berada di pabrik pemasok sementara pemasok sedang melakukan proses produksi. Yang kedua, di fasilitas Anda setelah menerima barang dari pemasok. Yang ketiga, sebelum proses yang mahal dan tidak dapat diubah. Yang keempat, saat tahap demi tahap proses produksi. Yang kelima, saat produksi atau jasa telah selesai. Yang keenam, sebelum pengiriman dan pelanggan. Yang ketujuh, pada saat berinteraksi dengan pelanggan. Inspeksi sumber. Inspeksi sumber atau pengendalian sumber dan konsisten dengan konsep pemberdayaan karyawan, di mana masing-masing karyawan memeriksa sendiri kerjaan mereka. Pencegahan kesalahan atau Pokayoke adalah alat atau teknik untuk mencegah kesalahan yang memastikan produksi barang yang bagus setiap saat. Daftar periksa atau checklist adalah jenis dari prinsip anti kesalahan untuk membantu memastikan konsisten dan kelengkapan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya yaitu inspeksi industri jasa. Inspeksi terhadap atribut versus variabel. Inspeksi atribut mengklasifikasi sesuatu menjadi bagus atau cacat, tidak mengatasi tingkat kegagalan. Variabel mengukur dimensi tersebut sebagai bobot, kecepatan, atau kekuatan untuk melihat jika sesuatu berada pada rentang yang dapat diterima. TQM dalam jasa. Yang pertama, kita harus memperhatikan komponen tak berwujud dari beberapa jasa adalah penting. Yang kedua, aspek lain dari jasa dan kualitas jasa adalah proses. Yang ketiga, manajer operasional seharusnya menyadari bahwa ekspektasi pelanggan adalah standar terhadap apa jasa yang dinilai. Yang keempat, manajer harus mengharapkan harapan. Itulah penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.